Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga semuanya tetap sehat dan semangat puasanya. Perkenalkan saya Iva Askia dan selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khotbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis untuk membahas berbagai macam topik. Maka di ruang tengah ini kita tidak akan membahas topik-topik tersebut bersama dengan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten pastinya, tapi juga bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sangat amat seru untuk kita kuliti begitu ya, dan hal ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu porsi makan menentukan kendali diri. Dan tentunya untuk membahas hal ini, saya tidak akan sendirian, sudah ada dua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita semua pada kesempatan yang baik ini. Narasumber yang pertama yaitu ada Ustadz Dr. Mukhrij Sidki MA, dan juga narasumber kita lainnya ada Dr. Izdihar Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan juga warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Usi, terima kasih sudah memenuhi panggilan dari Cari Ustadz untuk program Ruang Tengah. Kali ini kita akan membahas satu topik bahasan yang tentunya kepengennya outputnya adalah teman-teman semuanya di sini bisa mindful betul untuk menjaga diri pada saat berbuka puasa begitu ya, karena pada saat buka puasa tuh kan kita bukan hanya kalap pada saat mencari takjil aja, rasanya kepingin semuanya diambil begitu, tapi makanan utama yang tersaji di meja pun rasanya kalau seandainya kita bisa makan satu piring semuanya ya, ayam berapa potong, sayuran satu mangkok begitu, rasanya kepingin tuh kita turuti begitu ya, nafsu diri. Tapi kan puasa itu tujuannya adalah untuk menahan diri, untuk melatih nafsu ya Ustadz ya. Dan dalam Islam ini hubungannya seperti apa Ustadz? Antara menjaga porsi makan dan juga melatih diri terhadap pengaturan hawa nafsu. Dan tentunya teman-teman semuanya di sini pastinya kepingin tahu contoh apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai pengaturan porsi makan ini Ustadz. Baik, terima kasih Kak Iva dan Kak Dokter dan teman-teman semuanya. Betul tadi, jadi puasa itu dasarnya tuh al-imsak, menahan ya. Sahur itu kan imsak, ada imsak, menahan, tahan, udah jangan makan lagi. Puasa itu pada dasarnya menahan diri, mendidik diri dari apa? Dari syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan paling rendah manusia. Keinginan paling dasar manusia sebagai makhluk biologis. Apa itu? Makan, minum. Kalau yang lain-lain teman-temannya nih, tidur. Habis makan, minum tuh sakit perut dulu. Sakit perut, habis perutnya enak, leha-leha tidur. Habis leha-leha tidur, syahwat yang lain tuh nunjukin eksistensi diri. Nah, itu semuanya tuh keinginan paling rendah manusia secara biologis, dan itu dimiliki oleh makhluk yang lain selain manusia. Ayam makan, kambing makan, asal ijo dimakan sama kambing. Kucing makan, bedanya ya mereka nggak ada GoFood aja tuh bedanya kan. Jadi kalau manusia tuh nggak bisa mengendalikan diri tentang makan, maka manusia itu kalau kata Quran tuh kal an'am, itu seperti binatang ternak. Apa bedanya binatang ternak sama manusia? Dalam hal makan sama, bedanya peradabannya aja, pakai piring atau di restoran atau pakai ini lap apa segala macam. Tapi dalam hal makan sama, habis makan buang air ya sama. Jadi kalau manusia tidak bisa menahan diri, maka itulah manusia yang memperturutkan syahwatnya. Manusia dilahirkan bukan untuk makan, tapi makan itu menunjang kehidupan manusia, diantaranya untuk beribadah. Maka manusia yang tidak bisa menahan keinginan dasarnya, tidak bisa mendidik dirinya dengan puasa, maka dia akan sulit untuk mencapai kedudukan manusia-manusia yang mulia, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan, tidaklah ada tempat yang paling buruk yang diisi manusia melebihi perutnya. Jadi tempat yang paling buruk yang diisi manusia itu perutnya.
Ya tentu selain apa ya, selain bisa sakit perut dan segala macam penyakit, yang pasti kalau apa ya, perut itu terlalu kenyang itu ibadah tuh ya nggak enak. Cuma ntar terawih, itu kan ganggu ya. Gitu ya. Jadi eh, harus diatur sedemikian rupa, didik syahwatnya. Didik yang pertama adalah tentang makan. Nah itu Kak Iva. Iya, jadi memang pengaruhnya besar sekali terutama dalam bulan suci Ramadan itu tentunya kita mau memaksimalkan ibadah yang utama ya Ustadz. Kalau seandainya kita pada saat sahur atau buka puasa itu porsi makan kita nggak kita jaga, pada sahur nanti kita sholat subuh mungkin sambil nunggu imsak tadi bisa ketiduran jadi sampai lewat sholat subuhnya. Nanti ketika waktunya tarawih sendawa berlebihan mengganggu orang-orang sekitarnya gitu, mengganggu efektivitas beribadah. Nah tadi sudah disinggung oleh Ustadz Mukhrij mengenai dampak porsi makan yang tidak teratur begitu ya pada saat berbuka puasa atau pada saat yang lainnya, itu berpengaruh kepada fokus kita untuk beribadah. Dan tentunya di dalam sisi medis ya dokter pastinya ada penjelasannya mengenai hubungan atau relasi antara porsi makan dan juga pengaruhnya kepada emosi dan juga fokus kita seperti apa dokter? Oke, terima kasih Kak Iva. Ustadz izin nih, betul sekali ada banget hubungannya. Kenapa? Karena di beberapa jurnal ya atau dalam dunia kedokteran, porsi makan itu dijelaskan sebagai settingnya otak. Jadi, porsi makan itu yang menentukan otak kita akan bergerak kemana setelah kita makan. Ketika kita makan yang banyak, maka gula atau kandungan energi, karbohidrat dan sebagainya naik. Tapi ketika makanan kita ini berlebih, maka otak kita ini akan lolak mikirnya. Ya, jadi kayak aduh nanti dulu deh, males deh, apa deh. Makanya kalau orang kebanyakan makan jadi ngantuk, ibadah jadi males ya Ustadz ya, habis buka puasa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kurang juga, alirannya jadi kurang, energinya jadi nggak nyampe ke otak. Otaknya jadi mikir, aduh saya lapar nih, saya lapar. Akhirnya hal yang terjadi jadinya fokusnya berkurang dan lain sebagainya. Jadi memang dalam dunia kedokteran pun porsi makan ini sangat menentukan bagaimana cara otak kita bekerja di kedepannya nanti gitu Kak Iva. Makanya kenapa pada bulan puasa itu kita sangat diwajibkan untuk mengatur porsi makan sebaik mungkin. Karena itu yang akan membuat 1 jam ke depan kita bakal ngapain nih. Apakah kita akan tidur setelah buka puasa lalu sholatnya bablas, tarawih bablas semua, atau kita akan malah bisa lebih produktif lagi, karena memang otak itu bilang nih ke tubuh, saya butuh makan yang cukup, nggak lebih nggak kurang gitu. Iya, jadi memang sangat berpengaruh dari sisi medis juga. Memang Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa ya untuk tidak berlebih-lebihan karena memang sistem tubuh kita mengatur demikian begitu. Tadi Ustadz sudah disinggung juga oleh Dokter Usi mengenai porsi makan itu nanti bisa menentukan bagaimana fokus kita dan lain sebagainya. Tentunya ini berpengaruh kepada ibadah kita selama bulan suci Ramadan gitu. Tapi yang kita bahas di sini kan sedari tadi begitu ya Ustadz, makan korelasinya dengan ibadah. Tapi menjaga porsi makan itu sendiri itu bisa menjadi bagian dari ibadah nggak Ustadz? Iya. Jadi kalau apakah menjaga porsi makan itu bisa dinilai sebagai ibadah puasa, tentu beda karena niatnya itu berbeda. Tetapi apakah menjaga porsi makan itu bagian dari ajaran Islam? Kalau orang menjalankan ajaran Islam berarti dapat pahala. Iya. Karena Rasulullah SAW itu benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana makan. Walaupun kita tuh nggak bisa ya nyontoh cara makannya Rasul ya. Tapi ya Rasul SAW itu untuk manusia kayak kita nih, makan itu jangan dipenuhin semuanya. Sepertiga itu makanan, nah sepertiga udara, sepertiga minuman ya. Kalau kita tuh ya kayaknya masih kosong diisi terus. Jadi kan Quran tuh bilang jelas ya, israf itu berlebihan ya. Berlebihan tuh bagaimana ya? Mungkin nanti Kak Dokter tuh bisa nambahin. Tapi kalau dari segi agama, israf itu melebihi kebutuhan kita. Ada 3 sih ya, israf tuh. 1,
budaya masyarakat ya. Yang kedua, akal sehat. Jadi bisa jadi budaya masyarakatnya itu kalau makan tuh mukbang ya. Berarti gagal nih budaya masyarakatnya nih, nggak bisa jadi acuan nih untuk makan yang benar. Yang kedua, akal sehat. Menurut akal sehat tuh pantas nggak makan kayak begitu? Satu nampan gitu semuanya gitu dimakan gitu. Kemudian kalau akal sehatnya juga nggak sehat-sehat banget gitu ya. Maka yang ketiga, ukurannya syariat. Menurut syariat itu makan kayak begitu tuh cukup nggak? Kata dia, Rasul SAW itu makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Kalau kita makan setengah dari porsi kita nggak akan mati. Tapi dengan setengah makanan kita itu orang bisa bertahan hidup. Berarti satu porsi kita kurangin setengah itu cukup menurut syariat itu. Mungkin kita nggak bisa ngikutin Rasul tuh makan tuh sebulan penuh kurma. Jadi putih kulit kita mungkin kalau kurma. Ya. Nggak bisa kita makan kurma melulu. Ya, jadi kita ngikuti standar manusia normal kita saja. Jangan israf, jangan berlebihan. Dan kuncinya adalah makanan yang baik dan halal itu menunjang ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang baik dan halal. Atau wahai para nabi, makanlah yang baik dan beramal soleh lah. Artinya makanan yang baik akan mendukung amal soleh. Itu kuncinya. Innamal a'malu binniyah ya Ustaz ya. Betul. Jadi korelasinya ke sana begitu. Makanan yang baik akan menunjang ibadah kita gitu. Tapi tadi Ustaz juga sudah sampaikan ya bahwa kita nggak mungkin bisa mencontoh begitu. Bagaimana Rasulullah mencontohkan dalam pola makan beliau yang makan kurma selama 1 bulan dan juga air zam-zam gitu. Kayaknya rasanya kita manusia nggak akan sanggup. Tapi kalau seandainya menjadi pengingat nih bagi teman-teman semuanya, kadang kita tuh kan kalau seandainya ada makanan misalnya kita sudah merasa nih ini sebetulnya cukup, tapi ini ada makanan enak nih, aduh gimana nih ya, ini kepingin juga gitu. Gimana, kenapa sih sebetulnya dari sisi medis itu dokter ada perasaan seperti itu gitu, dan gimana caranya kita bisa melatih kesadaran kita untuk supaya kita bisa tetap menjaga porsi makan kita sesuai dengan koridor, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi gini kayak keadaan Ustaz, buat teman-teman semua, kenapa sih kok kita makannya tuh kayak banyak mau nggak bisa berhenti gitu ya pas buka puasa? Itu berhubungan sama kebahagiaan yang manusia rasakan pada saat dia melihat makanan gitu. Ada satu hormon yang mengatur namanya hormon dopamin. Ketika kita lapar, udah aduh lapar banget nih, ngelihat makanan, hormon itu naik. Hormon itu naik, akhirnya dia, waduh, ini saya bakal seneng banget nih kalau saya makan ini dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dia makan yang banyak dan akhirnya itu yang bikin dia itu nggak bisa mengontrol makannya karena kalah, kesadaran dirinya itu kalah sama hormon yang naik. Jadi udah ibaratnya udah nggak bisa tertahankan lagi gitu. Wah bahagia banget ngelihat es teler makan, ngelihat gorengan makan dan lain sebagainya gitu. Dan itu perlu dilatih dengan kesadaran diri bahwa kita sebagai manusia itu nggak boleh makan yang seperti itu karena efeknya untuk kesehatan tuh bahaya banget. Bisa jadi berat badan berlebih, jadi obesitas, nanti akan jadi penyakit kemana-mana, jadi penyakitnya dan lain-lain. Nah kalau misalkan cukup dalam manusia, di kita sebagai manusia tuh kayak gimana sih di dunia kesehatan. Jadi sebenarnya kita cuma butuh tuh ya kalau dalam persen-persen gram-gramnya nih ya yang agak-agak susah itu kayak karbohidrat kita cuma butuh sekitar 100-150 gram aja. Protein sekitar 25-50 gram aja. Tapi kan nggak mungkin ya Kak saat kita hitung berapa gram gitu. Jadi cepatnya sebenarnya buka puasa itu atau porsi makan kita biasa itu karbohidrat atau nasi itu cukup 1 centong nasi saja. Dan tidak boleh digabungkan karbo ketemu karbo. Contoh nasi makan pakai mie. Itu karbo ketemu karbo. Jadi Indonesia banget ya. Agaknya kan bahaya ya itu. Jadi karbonya satu aja, dipilih mau nasi atau mie atau kentang terserah. Protein 1 potong sebesar telapak tangan aja. Jadi mau ikan, mau paha ayam dan lain sebagainya sebesar telapak tangan.
Sisanya itu dibagi-bagi, ada dikasih sayur asem, itu sekitar, ya kalau dalam satu piring, seperempatnya piring lah. Lalu lemak itu maksudnya ada yang minyak-minyakan masih boleh, tapi sedikit saja, sekitar seperempat persennya aja, kayak gitu. Jadi itu kalau kita sudah biasa dan teradaptasi dengan pola yang seperti itu, insya Allah badan kita akan udah biasa makan dengan porsi yang cukup ya dalam dunia kesehatan. Jadi nggak yang kayak nantinya badan kita kalau udah beradaptasi ngelihat makanan udah kayak aduh enggak, saya nggak biasa makan itu gitu. Jadi memang harus dilatih. Semuanya harus dilatih. Innamal a'malu binniyah. Kalau seandainya kita sudah berniat untuk menjaga porsi makan supaya keberlangsungan ibadah kita menjadi lebih baik, terutama pada saat bulan suci Ramadan, insya Allah nanti Allah mudahkan kita untuk menjaga kesadaran nih, mindful pada saat kita makan, ngeliat makanan tuh nggak yang wah ini mau gitu, enggak. Tapi kita harus tahu oh menurut syariat ini nggak baik, menurut kesehatan ini nggak baik begitu ya. Terima kasih banyak Ustadz Muhriz, terima kasih banyak Dr. Usi atas sharing yang sangat luar biasa. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk tetap saksikan episode lainnya dari Ruang Tengah persembahan dari cariustadz.id dan pantengin terus YouTube dari cariustadz.id. Akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.